Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari komputasi multimedia pada praktikum 4 yang membahas tentang animation. Baik, untuk yang pertama ada sebuah objek yang bisa digerakkan dibalik, maksud saya dibalik secara horizontal ke arah kiri maupun kanan. Jadi ketika dia dipencet ke arah kanan seperti ini, dia akan menghadap ke kanan, dan ketika dipencet ke arah kiri, dia akan menghadap ke kiri. Untuk codingannya sendiri saya agak ubah sedikit karena dari gambarnya yang saya miliki dia awalnya menghadap ke kiri. Jadi untuk booleannya masih tetap dengan facing right sama dengan true, tidak saya ubah. Kemudian di update-nya baru saya ubah. Jadi ketika si tombol arah kiri ini dipencet dan facing right-nya bernilai false, maka dia akan dibalik. Dia akan memanggil metode flip. Nah, kita cek kondisinya sekarang. Apakah dia menghadap ke kiri? Jika facing right-nya saya beri tanda seru kan berarti false nilainya. Berarti dia menghadap ke kiri. Nah, ketika dia menghadap ke kiri dan saya pencet arah kiri, dia tidak akan berubah. Tapi ketika saya pencet ke arah kanan, dia akan berubah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang tugas kedua, nah yang scene kedua ini ada sebuah karakter yang bernama Potato Man. Dia akan bisa berdiri di atas blok tersebut. Jadi ketika dijalankan, nah dia akan seperti ini. Karena si Potato Man ini dia memiliki properti yang bernama rigid body. Nah, rigid body ini fungsinya untuk menggerakkan si player tadi agar dia bisa bergerak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mengapa dia bisa berdiri di atas si box tersebut, si kotak tersebut? Karena di objek yang playernya sendiri ini dia terdapat box collider 2 dimensi, dan juga di platform workbox juga ada box collider 2 dimensi. Sehingga ketika dua objek ini bertabrakan, dia seolah-olah menempel karena sama-sama memiliki box collider tadi. Itu fungsinya box collider. Ini untuk tugas yang kedua. Seperti ini saja tadi. Kemudian untuk yang tugas ketiganya, untuk yang tugas ketiga ini ketambahan satu blok ya, satu blok yang bernama wood blocks. Nah, si wood block sendiri ini nanti dia akan bergerak. Nah, dia akan bergerak ke atas ke bawah seperti ini. Sedangkan yang tadi yang si wall blocks ini dia akan tetap di sini. Jadi ketika si player ini dijalankan, dia juga akan bisa berdiri di atas si wood block ini, karena dia juga memiliki box collider seperti si yang wall blocks tadi, sehingga playernya bisa menyentuh tanpa tembus si blok kayu ini. Seperti itu. Untuk yang tugas ketiga ini lebih menonjolkan ke yang animasinya sih, lebih ke animasinya. Nah, seperti ini. Jadi ketika pada detik ke 0, dia berada di posisi ini, posisi Y-nya di min 5. Nah, kemudian ketika berada di 1 detik pertama, maka posisi Y-nya akan berubah ke 0. Dan ketika sudah mencapai ke 2 detik,
dia akan kembali ke min 5. Jadi dia akan bisa seperti bergerak ke atas ke bawah gitu. Efek dari posisi Y-nya yang berubah dalam jangka waktu 2 detik. Nah, seperti ini jika dilihat dari curve-nya. Kemudian ini untuk tugas yang ketiga ya, sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk yang keempat. Nah, yang keempat ini ketambahan satu objek lagi, yaitu air nih, yang water block ini. Dia sebenarnya satu saja tapi dikepas sebanyak 6 kali agar terlihat lebih panjang. Nah, untuk si water block sendiri nih, nanti ketika playernya menyentuh si water block ini, maka playernya akan terjatuh. Jadi tidak seperti yang dua tadi yang bisa menempel di atasnya, tapi yang water block ini dia akan terjatuh. Karena di box collidernya tadi dia memasang trigger. Di triggernya dia memasang efek jatuh ini, fall. Jadi ketika water up-nya, dia masukkan condition fall. Coba kita lihat box containernya lagi. Nah, di controllernya ini dia controllernya. Triggernya tadi di set di sini. Jadi ketika playernya menyentuh airnya, dia akan terjatuh. Seperti itu. Nah, ketika hit that convert player, si player kan bernama tagnya bernama player ini. Nah, yang collider 2D hitnya ini yang mana? Itu dia si water blocknya tadi, karena scriptnya nanti akan dimasukkan ke water block. Jadi water block ini sebagai trigger untuk playernya. Seperti itu. Oke, kita coba saja langsung. Untuk airnya saya tidak tahu kenapa dia jadi satu seperti ini, tapi tidak masalah. Ini hanya tunjuk. Nah, ketika dia menyentuh si air, dia akan terjatuh seperti tadi. Kita coba sekali lagi. Nah, kan dia tidak bisa berdiri di atasnya. Seperti itu. Itu tadi tugas keempat. Sekarang kita menuju tugas kelima, yang terakhir. Nah, tugas kelima ini itu yang tugas kelima. Ini hanya membuat sebuah animasi untuk monster ini. Jadi ketika dijalankan, monster tersebut akan bergerak secara idle. Idle artinya bergerak di tempat. Nah, seperti ini. Dia berasal dari mana? Dia berasal dari potongan gambar yang sudah ada tadi sebanyak 5 frame. Nah, jadi 5 frame tadi disambungkan menjadi satu di dalam game object ini melalui animation ini. Jadi ketika kita jalankan animationnya, nah dia akan bergerak sebanyak 12 frame per second. Jadi ini saya buat jedanya agak lebih banyak, jadi setiap satu frame berjeda sebanyak 0,3 detik lah, seperti itu, atau berjarak sekitar 3 frame antar
gambar. Jadi dia terbangnya terlihat agak lebih lama itu geraknya. Seperti itu. Baik, itulah penjelasan tugas-tugas yang ada pada praktikum 4 ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.